Suno ka tinta. Suno ka tinta. Melihat perangkat desa yang belum dibayar oleh pemerintah daerah, dan itu sangat berdampak kepada pemerintahan daerah, dan itu sangat berdampak kepada pelayanan yang ada di masyarakat Kabupaten Pangandaran. Sampah masih banyak tergeletak di wisatawan, akan tetapi pegawai-pegawai yang belum digaji itu akan berdampak kepada kinerja para pegawai yang ada di Kabupaten Pangandaran, dan jelas itu akan berdampak kepada pelayanan Kabupaten Pangandaran. Saya ucapkan terima kasih Ibu. Kami membawa mahasiswa, masih banyak aspirasi yang kami harus sampaikan. Pihak kepolisian jangan sampai menyegah kami. Kalian itu bukan musuh kami. Kalian harus mengayomi kami. Kami tidak akan membuat rusuh, akan tetapi kami akan menyampaikan aspirasi apa yang akan kami bawa. Hidup mahasiswa! Hidup! Rakyat Indonesia! Hidup! Rakyat Pangandaran! Hidup! Halo. Iya Bu, silakan Bu. Saya boleh ngomong nggak? Boleh. Teman-teman tolong. Saya di sini korban aksi, semua itu tergantung perintah saya. Oke? Masa aksi ada dikendali saya. Jangan terprovokasi. Oke? Silakan lanjut kepada teman-teman yang akan menyampaikan aspirasi. Ya udah sok teman-teman ngomong dulu sepuas teman-teman. Saya dengerin dulu ya. Kalau kayak gitu, oke? Sok silakan ngomong dulu sepuas teman-teman dulu. Saya nggak bisa jawab kalau teman-temannya teriak-teriak. Ya, sok satu-satu lanjut ngomong aja nggak apa-apa. Hidup mahasiswa, hidup warga Pangandaran, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat, rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya berdiri pada kesempatan kali ini di sini bukan hanya karena kami benci kepada pemerintahan Kabupaten Pangandaran, tetapi Ibu, ada beberapa hal yang ingin coba kami sampaikan kepada Ibu Bupati dan Wakil Bupatinya, kawan-kawan. Betul, hidup mahasiswa, hidup warga Pangandaran. Kami tidak akan tiba-tiba berbicara sama Bupati kalau wakilnya tidak ada. Kami memilihnya sepasang sahabat-sahabat. Lihat di depan kalian, ada sosok Sri Kandi yang dikendalikan oleh Sang Arjuna. Mana ini sosok dari Sri Kandi yang katanya akan hadir bersama wakilnya yang pada kesempatan hari ini tidak sempat datang. Di mana Ibu Bapak Wakil? Nah, Ibu pada kesempatan hari ini Keinginan Ibu Bupati Kabupaten Pangandaran sudah berada di depan rekan-rekan. Silakan koordinator lapangan untuk menyampaikan keinginan dengan catatan tetap menjaga keamanan ketertiban selama berada di lingkungan kantor Bupati Pangandaran. Ingin menyampaikan beberapa aspirasi yang kami bawa untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran. Kami melihat kondisi Kabupaten Pangandaran sangat tidak sehat, melihat defisit yang cukup banyak, melihat honorer yang cukup banyak, melihat perangkat desa yang belum dibayar oleh pemerintah daerah, dan itu sangat berdampak kepada pemerintahan daerah, dan itu sangat berdampak kepada pelayanan yang ada di masyarakat Kabupaten Pangandaran. Sampah masih banyak tergeletak di wisatawan, akan tetapi pegawai-pegawai yang belum digaji itu akan berdampak kepada kinerja para pegawai yang ada di Kabupaten Pangandaran, dan jelas itu akan berdampak kepada pelayanan Kabupaten Pangandaran. Saya ucapkan terima kasih Ibu. Kami membawa mahasiswa, masih banyak aspirasi yang kami harus sampaikan. Pihak kepolisian jangan sampai menyegah kami. Kalian itu bukan musuh kami. Kalian harus mengayomi kami. Kami tidak akan membuat rusuh, akan tetapi kami akan menyampaikan aspirasi apa yang akan kami bawa. Hidup mahasiswa! Hidup! Rakyat Indonesia! Hidup! Rakyat Pangandaran! Hidup! Ayo sedikit mobil. Rekan-rekan yang saya cintai, saya katakan Hati-hati, 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 provokasi. Hati-hati, 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 provokasi. awas yang punya penyakit otak itu resepnya bisa Hati-hati, provokasi. hati-hati yang perempuan mundur resepnya bisa terhilang Hati-hati, provokasi. Hari ini
sudah 100 tahun, 100 hari kerja Ibu bekerja. Tahu Ibu 100 hari Revolusi. Revolusi. Silakan rekan-rekan mahasiswa, koordinator Kita lapangannya di sini terlebih dahulu. dihalang-halangi untuk bagaimana kita bisa berdiskusi di depan kantor Bupati Kabupaten Pangandaran, sahabat-sahabat. Biar lebih terpadu, biar lebih apa yang akan ada. Sahabat-sahabat siap. Revolusi. 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 semuanya ada di kursi. Saya katakan kamu sih, Rekan-rekan, tolong rekan-rekan. Anda memiliki koordinator lapangan. Memiliki koordinator lapangan. Silakan koordinatornya menyampaikan ke pimpinan. 100 hari. Tapi setidaknya 100 hari ini menjadi parameter bahwa Ibu Bupati yang telah dilantik. Kami menyadari betul kedatangan kami yang hanya sedikit ini karena ancaman-ancaman, dan ketika kami diancam di sini pula, maka tidak ada ruang untuk berdialog di sini kecuali kita masuk ke dalam semuanya. Dan saya pastikan di sini ada banyak polisi-polisi. Saya pastikan bapak-bapak ini bertugas untuk melayani dan mengayomi siapa. Siapa nih Kang? Ini aksi 100 hari kerja Bupati Kabupaten Pangandaran. Karena kami melihat Bupati Kabupaten Pangandaran belum sama sekali merealisasikan terkait program yang sudah dicantumkan dalam visi misi. Dan kami datang ke sini untuk mengingatkan bahwa di Kabupaten Pangandaran sangat sekali banyak polemik yang terjadi, masih banyak sekali kedoliman yang ada di Kabupaten Pangandaran. Maka kami datang ke sini untuk mengingatkan Bupati Kabupaten Pangandaran untuk segera mengeksekusi atau memperbaiki terkait kebijakan-kebijakan yang ada di Kabupaten Pangandaran yang itu sangat menyengsarakan masyarakat. Kang, itu kenapa nggak bisa masuk kita? Iya jelas, ini adalah bentuk matinya demokrasi di Kabupaten Pangandaran. Bupati Kabupaten Pangandaran tidak bisa menerima kami. Kami sudah ngobrol tadi dengan Bupati, biarkan kami menyampaikan aspirasi dulu, biar selesai. Nanti saya juga akan dikasih waktu untuk Bupati mengatakan dan berargumen dengan kami. Akan tetapi ketika kita beres menyampaikan aspirasi, Bupati malah tidak ada. Bahkan ketika saya sudah memberikan ruang, ketika saya akan berkomunikasi dengan Bupati, itu ada ancaman. Dan saya rasa ancaman itu sangat tidak logis, dan saya juga melihat dia siapa gitu di pemerintah daerah sampai dia mengancam kami gitu. Dan tadi juga banyak sekali teman-teman saya yang terluka oleh pihak kepolisian, padahal pihak kepolisian harusnya mengayomi. Kita datang ke sini untuk menyampaikan aspirasi gitu. Untuk ancamannya bentuk apa sih? Ancaman tadi dilontarkan oleh anak Bupati Kabupaten Pangandaran. Dia mengatakan, awas ya. Dia sampai menunjuk ke saya. Ya jelas saya akan berdialog, tetapi dia langsung mengancam. Itu kan sangat jelas itu melanggar etika demokrasi. Sebagai apa, Kang? Saya nggak tahu, tetapi saya mengetahui dia adalah anak Bupati Kabupaten Pangandaran. Itu Kang, yang lebih ininya intennya apa sih yang digugat? Ya jelas Kabupaten Pangandaran mengalami defisit yang sangat luar biasa. Jelas itu sangat berdampak kepada pelayanan masyarakat. Melihat honorer belum dibayar, terusan perangkat desa belum dibayar, terusan honorer yang ada di kesehatan belum dibayar, ketambah
terkait jaminan kesehatan di Pangandaran sudah tidak ada, terkait kesehatan gratis sudah tidak ada, dan sedangkan BPJS juga sudah tidak berlaku. Logisnya saja, ketika pegawai tidak dibayar, bagaimana untuk melayani masyarakat dengan baik, sedangkan dia juga merasa terdolimi gitu. Ini masalah yang harus dipecahkan. Kalau pelayanan di Kabupaten Pangandaran ingin berjalan, maka honorer, maka pegawai ini harus sejahtera dulu gitu. Jadi pelayanan ke masyarakat juga enak gitu. Jangan sampai si pegawai ini disuruh kerja tapi dibayar tidak, padahal kan mereka juga mempunyai keluarga dan anaknya masing-masing gitu. Ya jelas, ini adalah bentuk matinya demokrasi. Saya yakin di Kabupaten Pangandaran masih banyak orang yang kritis. Dengan adanya tragedi ini, saya yakin banyak orang yang di Kabupaten Pangandaran yang terketuk hatinya ketika menyampaikan, tapi mendapatkan intimidasi sampai Bupati Kabupaten Pangandaran tidak bisa berdialog langsung dengan masyarakat Kabupaten Pangandaran saja. Tadi menyinggung wakil bupati, gimana sih Kang? Itu untuk menyinggung wakil bupati, mungkin teman-teman saya mengatakan bahwa wakil bupatinya kemana. Saya mengirimkan surat di sana wakil dan bupati Kabupaten Pangandaran gitu, tetapi mereka tidak bersama-sama gitu. Itu sih. Kang, ini akan ada lanjutan lagi? Jelas. Ini 7 hari ke depan kami akan melaksanakan konsolidasi, dan kami juga akan menindaklanjuti terkait hal-hal apa aja yang sudah terjadi dalam aksi ini gitu. Nah, itu ini diikuti oleh berapa peserta audiens sih Kang? Untuk yang sekarang itu ada sekitar 40-an. Sebenarnya kami sudah melakukan konsolidasi di mana-mana, sekitar ada 150 masa aksi yang akan datang. Akan tetapi dari pemerintah daerah, karena tidak bisa melarang saya untuk melakukan aksi, akhirnya pemerintah menggunakan pola yang lain, yaitu mengambil masa aksi yang sudah kita terkondisikan. Maka datang ke sini kami sangat ekstra lah untuk membawa teman-teman supaya tetap menjaga demokrasi Kabupaten Pangandaran. Tadi ada sedikit nyeleneh Kang terkait sound system, itu gimana sih? Jelas. Jadi kami sudah berkomunikasi dengan untuk menyiapkan perangkat lah, perangkat masa aksi. Beberapa jam kemudian dia membatalkan. Jadi dan alasannya juga tidak logis, dan saya rasa itu bentuk saya rasa itu ya bagian dari penjagalan. Penjagalan apa intimidasi juga itu Kang? Ya kemungkinan seperti itu. Bisa juga intimidasi kepada merekanya gitu. Tapi saya juga belum mengonfirmasi terkait kebenaran itu. Sekarang itu dapat soundnya dari mana Kang? Saya itu dudak dadak. Saya memohon kepada yang ada di sekitaran Kecamatan Parigi, ya kami berdialog, ya kami akan menyampaikan aspirasi dengan kondisi yang seperti ini. Akhirnya tukang sound juga bisa memberikan fasilitas kepada kami untuk menyampaikan aspirasi. Forum nani teh? Nama saya Tian Kadarisman dari Rakyat Pangandaran Menggugat. Rakyat Pangandaran Menggugat. Saya apa Kang? Sebagai